siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Denny Indrayana mengirim surat terbuka untuk memecat Mas Gibran dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah dan cara dilakukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawannya untuk meminta Mas Gibran ini dicopot dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Cara dan langkah mereka lakukan tapi selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, kebanyakan para buzzer, para terbol dengan argumentasi, ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan seminar dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduhai, ada sayembara lagi nih. Sayembara bukan untuk menangkap penjahat, tapi untuk menunjukkan ijazah. Denny Indrayana yang bisa tunjukin ijazah SMA sederajat Gibran dapat 100 juta. Masalah ijazah di Indonesia ini nggak pernah selesai. Yang mulai dari ijazah Jokowi, sekarang ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Kenapa nggak protes kebijakan? Kenapa nggak protes visi misi yang sedang dijalankan? Kenapa? Kenapa nggak protes, nggak komen pada saat pendaftaran? Kenapa sih? Lebih pentingkah urgensi menunjukkan ijazah daripada kepentingan masyarakat itu sendiri? Gimana menurut kamu? Apakah Gibran tidak tamat SMA? Ya, Benar. Karena ia memang tidak pernah bersekolah di SMA. ya. Berarti buku ini benar. Berarti ini Betul. tulisannya Nah, Dokter Dokter Eng. Respon hasil Wapres tak lulus SMA. Memang tak lulus SMA ya? Memang tak lulus SMA. Kata Inalim tuh ya. Ya, kembali Pak. Kembali pula. Ya itu. Berarti mereka setuju ya? Artinya Mereka buku sepaham. ini disepahami oleh Inalim. Namun apakah pendidikannya hanya sampai SMP? Nah, saya punya itu keterangan dari kepala sekolah SMP-nya dia. Oke, lanjut Pak. Yang dibilang dia Luar biasa nih SMP apa penelitiannya ya? Pak Suban ini. SMP Santo Yosef ya. Ya, Bukan, Pak. Oh, SMP Santo Yosef itu SMP negeri. Santo Yosef negeri. Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Ya. Bahwa Gibran benar sekolah di SMP 1. Oke. Kota Surakarta. Terus kedua, benar saudara Gibran tamat dan bersekolah di SMP Negeri Kota Surakarta. Oke. Tapi ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Mana? Nah, ya. Itu saya dikasih jawaban 29 September 2025. Oke. Jadi oke lah kita anggap benar. Berarti cuma Denny Indrayana bikin sayembara 100 juta. Siapa yang bisa menunjukkan ijazahnya Mas Gibran? Ini 100 juta ini Bang. Hei, sini botak. Kecil 100 juta ini. Ini uang-uang 100 ini, kalau bagi pendukung Pak Jokowi cuma buat beli cilok, Bang. Ya? Iya. Kalau bisa kau besarkan sayembaranya jadi 1 miliar. Besarkan jadi 1 miliar. Kalau boleh. Ya? Oh saya nggak punya uang Bang. Saya begini.
bikin donasi pakai akal. Bikin donasi pakai akal. Itu kan si bodoh-bodoh itu, kan gampang digoblokin itu orang-orang itu. Bilang aja perjuangan atau apa gitulah ya. Kau kumpulkan itu donasi 1 miliar. Kalau sudah 1 miliar, nah, umumkan itu. Sayembara 1 miliar. Nah, baru kita bergerak gitu loh ya. Bila perlu kita akan menghadap kepada Mas Wapres. Izin Mas, ya. Iya, begitu. Naikkan 1 miliar sampah. Hah? Hidup Jokowi. Kalian mungkin belum mendengar bahwa saat ini ijazah penyetaraan yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka sedang digugat oleh pemerhati pendidikan Mercy Smart di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ijazah penyetaraan yang dimiliki Gibran dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penggugat menyatakan agak janggal dan aneh ketika kursus yang hanya dilakukan 6 bulan disetarakan dengan ijazah SMK yang belajar selama 3 tahun, dan riwayat-riwayat pendidikan lain yang dimiliki oleh Gibran digugat di Petun oleh Mercy Smart. Gugatan ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kepada Gibran. Tetapi karena ini adalah sifatnya gugatan ke tata usaha negara, maka yang digugat adalah kementeriannya, keputusannya yang digugat, bukan Gibrannya. Tetapi keputusan yang menetapkan penyetaraan ijazah Gibran, kursus-kursusnya disetarakan dengan SMK, itulah yang digugat. Aduh, kayaknya keluarga ini memang capek bener ya hidupnya. Ijazah bapaknya soal ijazah, anaknya sekarang soal ijazah. Mengapa mereka ini mengalami hal seperti ini? Kalau kita punya nurani yang jernih melihat persoalan ini, maka kita akan tahu bahwa bangkai busuk memang selalu mengeluarkan baunya yang tidak. Saya kasih hadiah kita Rp250 JT ya. Denny Indrayana, alumni Fakultas Hukum, konon lulus 1995. Saya Heru, alumni Visipol, tapi lebih junior dari Mas Denny Indrayana, angkatan masuk 1995. Jadi kita sesama alumni. Tapi untuk isu berkaitan dengan sayembara 100 juta ya, cash sekali ya, yang akan dibelanjakan bagi masyarakat umum bila mana bisa menunjukkan ya di depan Mas Denny Indrayana ya sebagai bukti bahwa betul Gibran mempunyai ijazah SMA asli lagi. Tapi mohon maaf sekali lagi, bukan saya menantang atau juga ingin viral, tetapi ada sesuatu hal yang sepertinya ingin saya pertegas dan juga saya pertanyakan kepada abang kita, Bang Denny Indrayana ini. Yang pertama, Bang Denny, mohon maaf, saya menanyakan dari lubuk hati abang sendiri, apakah kiranya kegaduhan yang sengaja ataupun tidak disengaja, dan menurut saya sudah menimbulkan keresahan ya, dan tentunya ini berkaitan dengan public figure Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi Wapres. Dan tentunya saya hanya menanyakan apakah motif sebenarnya dan tujuan yang hendak dicapai hingga pada akhirnya sepertinya sangat serius hingga mengeluarkan kocek sendiri ya, mungkin dari deposito atau dari berangkasnya. Dan ini bukan hanya pertanyaan dari saya, tentunya masyarakat umum, karena apa yang Kang Denny Indrayana ini umumkan sepertinya sangat-sangat politis ketimbang harus dipahami dengan pendekatan-pendekatan formal ya, seperti yang Kang Denny Indrayana sampaikan bahwa Gibran ya untuk menjadi Wapres tentunya butuh ijazah SMA. Mungkin itu sekedar alasan formalitas, legalitas dalam proses pencalonan untuk menjadi seorang Wapres atau pejabat tinggi negara ataupun anggota dewan. Kemudian yang kedua, ini penting untuk juga diketahui oleh masyarakat secara umum. Bagaimana ya seorang Kang Denny Indrayana yang konon sangat memahami latar belakangnya di bidang hukum dan
ketatanegaraan Indonesia. Tentunya secara urut dan sistematis bisa menjelaskan secara terbuka dan penuh dengan empati dan kejujuran bahwa kiranya saat ini masyarakat urgent atau membutuhkan informasi berkaitan ijazah asli atau tidak dari Gibran Rakabuming Raka. Itu yang ingin saya tanyakan. Kembali saya ulangi, itu yang saya tanyakan. Apa urgensinya hingga Kang Denny Indrayana seolah-olah memperkosa dan memaksakan kehendak. Ya, saya ingatkan kembali, memaksakan kehendak. Ya, mohon maaf, kurang lebih tidak meyakinkan kalau pertanyaan dan juga aksi-aksi yang dilakukan Kang Denny Indrayana ini ya mencomot atau mengatasnamakan kemauan rakyat. Kita sangat keberatan. Dan pada akhirnya saya juga kiranya mohon maaf menantang kepada Kang Denny Indrayana, kiranya betul apa yang ingin dituju, ingin diraih betul-betul adalah kemurnian, hadirnya sebuah keinginan dari seorang profesor, ya, hadirnya sebuah keinginan dari seorang individu untuk menjadikan diskursus atau wacana tentang ijazah asli yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka ya adalah sebuah pendidikan politik, sebuah komitmen kebangsaan, dan ini juga sangat berharga bagi dinamika dan juga kelembagaan formal untuk bangsa dan negara, terutama oleh pihak-pihak dalam hal ini para penyelenggara pemilu, hingga pada akhirnya nanti Kang Denny Indrayana dengan meletakkan ya pembicaraan dengan hati yang tulus, keikhlasan yang mendalam menjadi hal yang sangat fundamental bagi penyelenggara pemilu berikutnya. Sekali lagi, saya menganggarkan duit 250 juta cash dari uang saya sendiri, bila mana betul Kang Denny tidak ada sponsor, Kang Denny tidak ada kejahatan-kejahatan atau kepentingan-kepentingan yang abu-abu, dan terakhir Kang Denny betul-betul ikhlas tanpa kepentingan apapun demi kebaikan bangsa dan negara dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan negara, terutama dalam seleksi calon para pemimpin di negeri ini. Salam hormat dari Heru, alumni Visipol tahun 1996. Terima kasih Kang Denny. Sarjana menganggur sudah tembus 1 juta. Itu ada dalam headline Kompas Jumat 7 Agustus 2026, dan ini menjadi alarm serius untuk pemerintah. Harusnya Gibran Rakabuming Raka tuh merasa malu yang memiliki janji untuk menciptakan 19 lapangan pekerjaan, tetapi justru fakta yang terjadi adalah kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja. Tentu yang kita khawatirkan juga saat ini dapat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, dan ketika itu tidak diantisipasi dengan baik, bagaimana menghadirkan investasi yang bisa menumbuhkan lapangan kerja baru, ini hanya akan menjadi kesia-siaan aja 2045 ke depan. Dan ketika kita mengutip data survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026 menyebutkan total penduduk usia kerja yang menganggur itu mencapai 7,22 juta orang, atau sekitar 14,31% atau 1 juta orang itu diantaranya berlatar belakang S1, S2, dan S3. Dan tingkat pengangguran di Indonesia itu meningkat signifikan, dipacu tentu saja dalam berbagai faktor. Di antaranya adalah krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya tingkat survival industri di tengah persaingan dan menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam Human Capital Theory dan Over Education, Gary Becker dan Theodore Schultz, investasi dalam pendidikan tinggi itu seharusnya bisa meningkatkan produktivitas individu dan daya saing ekonomi nasional yang berujung pada pendapatan tinggi serta penyerapan kerja yang optimal. Tapi justru fenomena yang terjadi di Indonesia, 1 juta pengangguran terdidik, itu menjadi kegagalan asumsi teori ini, sehingga akibatnya ada structural mismatch atau ketidakcocokan struktural dan over education. Dan kita tagih nih, bagaimana roadmap
konkret dari pemerintah dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan yang tidak hanya sekedar retorika belaka. Kita tagih janji itu oleh kita semua sebagai rakyat yang kita datang ke TPS pada pemilu 2024 lalu. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apa intensinya dan apa tujuannya Jokowi selalu muter-muter safari politik sampai ke pelosok-pelosok? Karena Jokowi banyak kasusnya. Nah, tujuan utamanya itu menjadikan Gibran presiden agar bisa menutupi kasus-kasusnya Jokowi. Nih, tonton videonya. Pak Jokowi udah presiden 2 kali, putranya sudah jadi wapres. Artinya secara elektoral dia kan landslide, tidak pernah kalah. Apa intensinya untuk tetap jadi raja ketika semua hal udah dia dapat gitu ya? Ada yang belum bikin Presiden Jokowi itu aman soal kasus-kasus. Ya kan kasusnya bukan cuma soal ijazah, soal kasus KPU segala macam, soal parco kan banyak kasus kan. Jadi justru dengan kehadiran Presiden Jokowi yang makin lama makin intensif, orang ambil kesimpulan Jokowi ingin bermain politik lagi, padahal dia udah berjanji nggak mau lagi kan. Kalau dia ingin bermain politik, cuma satu tujuan aja, jadikan Gibran presiden. Kenapa mesti Gibran presiden? Hanya Gibran yang bisa melindungi kasus-kasus Jokowi. Jadi kesimpulan itu nggak bisa dibatalkan dengan asumsi yang lain, hanya itu asumsinya tuh, atau paling nggak hipotesanya begitu. Tapi intensitas Pak Jokowi yang meningkat itu Berlebihan bukan meningkat, berlebihan itu. berlebihan ya. Karena IO-nya udah ada di NTT, besok pindah ke Sumatera, besok segala macam. Nah, ngeri nggak? Ya ngeri dong. Bayangin kalau Gibran nggak jadi presiden, kabinet di rezim Pak Prabowo itu isinya titipan Mulyono. Bayangin, bisa kena semua penjahat-penjahat biang kerok yang ada di negara ini, yang sering menghancurkan negara ini, yang sering merongrong bangsa ini. Terketir kalau sampai Gibran nggak jadi presiden, mafia-mafia akan kena semua. Coba jadi cawapres aja bisa melanggar konstitusi, apalagi nanti calon presiden. Ngeri. Berbahaya banget permain politiknya. Itu nanti bisa dimanipulasi, bisa dicurangi, bisa diapa-apain. Saya yakin ya strateginya sudah diatur dari sekarang, sudah diatur nanti untuk menjadikan Gibran presiden. Teriaknya gimana sayang? Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Kenapa menggugat? Karena saya ingin semua anak Indonesia itu benar-benar menempuh pendidikannya secara jujur. Gitu. Menghargai proses. Terus terang harus menghargai proses. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ini kan jalan pintas, ini kan begini gitu loh. Menurut saya kita, apalagi sebagai pemimpin bangsa ya, harus sebetulnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu sih Mas. Oke. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018 semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan di tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar
Misalnya ada rapor, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Sudah ada respons semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Bahwa tidak ada lagi atau kita harus berani menolak jika ada intervensi dari pihak ketiga. Itu aja dari saya. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan tadi oleh Bu Messi, sudah dijelaskan oleh PH-nya Pak Coki, sudah dijelaskan. Apa? Ada kemungkinan kalau mereka tetap tidak hadir berkali-kali ke depan, majelis hakim bisa saja memutus mencabut surat apa ada mereka. Ada kemungkinan itu. Saya ada kemungkinan. Ya, tapi kalau saya menjawab mencabut atau tidak mencabut, saya itu kewenangan dari majelis hakim. Ada. Artinya gini, kemungkinan begini. Bukan saya hanya berbicara bahwa putusan bisa diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa hadirnya tergugat. Oke, terima kasih Pak. Kalau gitu kita mau mengajukan tahu jasa kita karena sudah jauh-jauh hadir dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Ya, gimana Pak Agus melihat adanya gugatan dari Mercy kepada surat keterangan Gibran dan katanya harus sudah tahu tidak bisa 6 bulan. Ya, terima kasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya, Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya khusus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku pada sahabat saya, Pak Iksan Katwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan Gibran itu sekolah di Sydney, di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di sini. Gibran sendiri yang bilang, saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya, itu katakanlah 6 bulan selesai. Walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau selesai. Khusus bukan kuliah ya. Namanya, lembaganya, kalau lembaganya Bu Mercy ini, Insert Language Center, ILC. Anggap saja 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC, sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Troy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu. Ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Ya. Dan selama ini barang orang sangat kaprah. Karena iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael dasar kesini untuk menjelaskan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang seseorang kebetulan Gibran yang hanya kursus 6 bulan mau disetarakan dengan SMK? Hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Kalau nggak boleh SMK mungkin nggak bisa juga. Nah, ini yang paling mendasar sih karena itu. Oleh karena itu, Bung Mercy, PR kita, ya Pak Coki, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Walaupun itu ada. Kalau ada, kita nggak bilang nggak ada ya. Tapi karena dia sendiri bilang 6 bulan, anggap aja selesai 6 bulan, kita posisi speaking. Walaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya, ada yang diterima. Real itu, cuman di foto Pak Dwi, WA ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu. Biasa, sertifikat, beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar. Sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, ke sini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau Pak Topi lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS Insert. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum.
Oleh karena itu kami gugat ketun itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya, karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana, ya kan. Nah inilah yang harus diluruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Jadi inilah yang menjadi gugatan kita, semoga bisa dikabulkan. Dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi. Sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait. Keduanya ada 2 dirjen itu yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 di depan hari Kamis tanggal 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang 2 itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen adjustment, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil untuk lebih. Pertama atau panggilan kedua jadi? Sepertinya panggilan pertama, karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan Bu Mercy. Sedikit aja ya. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan, dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, sekolah menengah kejuruan, itu berkaitan dengan dirjen vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah dirjen pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan dan didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena memang siapa yang kita gugat itu, karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu. Dan yang perlu digarisbawahi ini tadi ya, ini bukan, jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya, jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu Katun tadi itu, kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu, karena dari murid-murid yang mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga PKBM tadi itu sangat dirugikan, karena mereka menggampangkan kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya, dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah luar negeri, kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Bu Mercy bisa. Tadi ada apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja? Mungkin ya. Biasa yang dilakukan gitu ya, belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Iya, jadi kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Materi lain yang tadi ada yang ada masalah cuma. Ya artinya posita, petitum gitu kan itu standar lah dari awal kita udah masukkan itu nggak isus. Yang isusnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu. Karena kan kita bukan bingung sebenarnya ya. Karena nomenklatur ada 3 kan nggak mungkin 3-3-nya kita jadikan tergugat. Iya. Itu gimana tuh Pak Coki itu? Iya, nah menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri. Iya. Gitu loh. Tapi argumentasinya langsung kena semua ya. Iya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau jadi Pak Coki gimana sih tadi aturan hukumnya? Jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilahnya obskurable ya kan, dan ada tentang objeknya juga kan harus jelas, karena di ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat supaya jelas, karena kan ini menyangkut masalah SK, surat keputusan atau Katun tadi, atau surat keterangan tadi ya. Surat keterangan itu Katun ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu, karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum maka turun ke bawah batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan kami untuk segera itu dibatalkan Katun tadi atau yang namanya surat keterangan yang mengatasnamakan Gibran tadi. Kira-kira seperti itu poinnya. Cukup ya. Ya intinya tetap kami minta doa dari para orang tua bahwa kita belum tahu ya apakah surat keterangan semacam ini hanya ada 1 atau lebih itu. Ya tapi itu kita berharap semoga surat gugatan setelah kita bertemu minggu depan dengan siapa exactly yang jadi tergugat itu siapa, setelah kita dapat kepastian, ya artinya nanti kita buat 2 format aja ya Pak ya, dirjen PAUD dirjen pendidikan dasar menengah atau dirjen vokasi, jadi langsung kita bikin dua versi aja gitu supaya nggak bolak-balik gitu, biar nggak berkali-kali. Dan sekali lagi kita tidak menggugat Pak Gibran ya, itu perlu digarisbawahi. Yang kita pertanyakan adalah objek sengketa kita adalah surat keterangan yang dibuat oleh kementerian. Nah surat keterangan itu sendiri baru mikirkan siapa yang jadi tergugat saja ternyata sudah cukup
cukup apa ya, cukup kompleks dan sebenarnya kita berharap itu sebenarnya sudah kita tanyakan ya minggu lalu, tapi karena tidak hadir, jadi mungkin minggu depan kita akan tanyakan gitu. Iya, Kamis depan ya, berharap doa dari semua pemerhati masyarakat yang peduli sama pendidikan Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama karena ini bukan untuk kami, tapi ini untuk anak-aanak kita, cucu kita, cicit kita. Itu saja. Dan untuk pendidikan Indonesia. Iya pasti untuk kualitas pendidikan Indonesia. Dan nanti setelah perbaikannya selesai akan dilakukan sidang terbuka ya Pak Budi? Perbaikan. Nanti ya tergantung nanti dari majelis hakimnya ya. Gitu. Karena ya biasanya memang seperti itu, nanti akan terbuka kalau sudah mulai disidangkan ya tentunya ya. Kalau gugatan ini kan masih dalam tahap perbaikan, jadi nggak perlu dihadiri oleh banyak orang gitu. Masih sidang tertutup. Masih tertutup. Jadi nanti kalau sudah selesai di dalam pembuatan gugatan sudah sempurna, itu nanti seperti yang kita lihat tadi juga dihadiri oleh banyak pengunjung ya di ruang sebelah ya, karena terbuka untuk umum. Kalau ini masih tertutup gitu ya. Mohon doanya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini juga yang kami harapkan kalau ini menjadi momentum ya, kemenangan ini nanti mudah-mudahan menjadi momentum untuk Indonesia menata lebih baik di dalam proses pemilihan presiden dan calon presiden. Karena ijazah atau surat keterangan ini, bukan ijazah ya, syarat bukan ijazah, surat keterangan ini dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada waktu itu ya. Jadi ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi satu pelajaran bagi bangsa dan negara ini, dan kemenangan ini nanti bukan kemenangan milik Bu Mercy saja, tapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kita doakan sama-sama ya. Tapi ada juga yang Anda bisa lakukan ya, Anda yang sedang menonton ini, coba Anda forward video ini ke semua akunnya pejabat-pejabat Kemendikbudrismen yang hari ini tidak hadir, ya kan? Dirjen Dikdasmen, Dirjen Vokasi, Sekretaris Dirjen Dikdasmen, kalau perlu menterinya dan wakil-wakil menterinya, kalau perlu ke Pak Prabowo sekalian, supaya Pak Prabowo tahu kelakuan anak buahnya yang selalu kabur dari sidang. Ini kan menurut saya kabur dari sidang ya. Ini pendapat saya pribadi sebagai pengamat persidangan saya. Saya mengamati salah satu ciri tidak taat hukum. Iya. Salah satu ciri tidak taat hukum. Ya. Dan tolong juga disebarkan ke para pendidik ya, teman-teman saya, para pendidik, para kepala sekolah gitu, bahwa cepat atau lambat jika ini dibiarkan, ini akan menurunkan kualitas pendidikan Indonesia. Anak-anak Gen Z itu kan anak pinter, mereka akan bilang capek amat sekolah 3 tahun kalau ada model-model seperti ini. Itulah sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita. Bisa jadi wakil presiden lagi ya. Kalau dulu saya tahu saya bikin gini kan. Gitu ya. Sekolah ya kan. Jadi pemirsa dimanapun berada dan merupakan jurnalis dan youtuber, masih ada langkah berikut yang akan dilakukan dari sisi saya dalam kompetensi saya untuk mendukung Bu Mercy dan juga PH-nya. Cuma apa langkahnya? Petensi. Tunggu sidang terbuka. Oke. Terima kasih untuk semua sudah menonton. Sampai jumpa Kamis depan ya. Kamis depan kita akan sidang persiapan lagi dan semoga orang-orang yang kalian akan komentari itu Kementerian. Kenapa ijazah Gibran disembunyikan? Sidang Komisi Informasi Pusat kemarin memunculkan suatu pertanyaan besar. Kenapa dokumen kesetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan informasi publik yang dikecualikan? Kemendikbudrismen menegaskan bahwa 2 dokumen yang diminta, yaitu surat kesetaraan pendidikan grade 12 dari UTS Insert Sydney dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan, tidak bisa dibuka ke publik karena sudah melalui uji konsekuensi. Artinya, menurut Kemendikbudrismen, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya, tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik. Karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi, Bonas Tua Silalahi, memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang ingin dilindungi?